satu, mereka orang Yahudi mau melempar Yesus. Di pikiran Yesus, kenapa orang Yahudi ini mau melempar saya? Sementara banyak pekerjaan yang dari Bapa yang dia kerjakan. Jadi pemikiran Yesus, mereka ini tidak terima. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, adalah maksud Yesus adalah satu pekerjaan. Tetapi apa jawab orang-orang Yahudi? Bukan karena suatu pekerjaan. Baik, maka kami mau melempar engkau. Melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Ini yang makanya Yesus dengan orang Yahudi ini dibilang kalau sekarang miscommunication. Kenapa? Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu apa? Satu pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Siapa yang menuliskan itu, Bang? Catatan 4 Injil tidak ada yang tepat menceritakan tentang kematian Yesus. Murid-muridnya pada kabur, Bang. Kalau murid-muridnya kabur, siapa yang memberitahukan kepada 4 Injil ini bahwa Yesuslah yang disalibkan? Nah ini secara logik. Kalau memang Yesus yang disalibkan, kenapa Bunda Maria bukan yang meminta mayat anaknya? Kenapa pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yudas tidak mengenalnya? Banyak catatan-catatan yang di situ mengklaim bahwa sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan. Tetapi apa? Tetapi Kristen memaksa Yesus harus disalibkan. Karena apa? Karena konsep penyalipan itu untuk penebusan dosa. Tapi Kristen tidak kritis membaca Bibelnya. Coba kalau dibaca Bibelnya. Pada waktu Pontius Pilatus mengatakan, siapa yang harus aku bebaskan? Mereka meminta Barabas. Yesus Barabas, bukan Yesus Kristus. Terus apa kata Pontius Pilatus? Aku tidak ingin menanggung dosa dari orang ini. Karena apa? Yesus tidak ada ditemui kesalahannya. Makanya bingung Pontius. Apa hukuman apa yang mau dijatuhkan kepada Yesus sementara dia tidak berbuat kesalahan? Terus apa kata orang-orang Yahudi? Biarlah dosa orang ini kami yang menanggung. Kristen mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Tapi orang Yahudi ngotot Yesus harus mati, sementara Pontius Pilatus mau lepas tangan. Apa kata orang Yahudi? Biarlah dosa orang ini kami yang menanggung. Kan ada itu catatannya. Katanya Yesus menebus dosa.
Tapi di catatan Bible katanya orang-orang Yahudi, biarlah dia yang menanggung dosanya Yesus. Maksudnya apa? Salah tidak salah, Yesus tetap harus disalibkan. Jadi Kristen yang memaksa Yesus mati di kayu salib adalah Kristen. Karena tujuannya lain. Yahudi membunuh Yesus itu karena apa? Karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka tolak Yesus sebagai Mesias. Dan mereka menuduh Yesus itu menghujat Elohim. Kristen memaksa Yesus harus mati untuk penebusan dosa. Ini lucunya. Sementara Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Artinya dengan cara bertobat itu bisa masuk surga. Tapi Kristen beda. Matinya Yesus di kayu salib, tercurah darahnya di kayu salib, itu adalah bentuk sayangnya Yesus kepada manusia, kepada pengikutnya, dosanya diampuni. Sementara, kata Yesus, dengan bertobat kau bisa masuk surga. Makanya saya bilang, ajaran Yesus ini Bang, berbeda dengan apa yang diajarkan di gereja-gereja. Berbeda sekali Bang. Yesus mengajarkan pertobatan. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kristen. Apa ajaran Kristen? Kristen mengajarkan tentang Yesus adalah Tuhan. Kristen mengajarkan matinya manusia yang suci di kayu salib itu adalah bentuk penebusan dosa. Kan bertentangan. Gak sinkron ajaran kalian dengan Yesus. Gak sinkron. Ya, baik. Ketika suara saya masih jelas ya. Ada, tapi ada telepon kayaknya. Dimatikan dulu atau diangkat dulu, silakan. Iya, ya. Ketika saya harus tanggapi. Bunda Nora mengatakan tentang kisah Nabi Yunus yang itu sebagai tanda. Ya. Itu semua adalah tipologi yang digambarkan dalam perjanjian lama sehingga akan digenapi oleh Yesus dengan 3 hari dalam kematiannya. Itu semua adalah gambaran yang terjadi dalam perjanjian lama. Yunus yang ditelan oleh ikan, lalu penggenapannya itu melalui Yesus yang mati di 3 hari, lalu dia dibangkitkan. Ini semua menceritakan bahwa suatu penggenapan yang memang harus digenapi oleh Yesus itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bunda Nora mengatakan bahwa ketika Yesus ditangkap, bagaimana mungkin Yudas itu tidak mengetahui Yesus? Dia mengetahui, tetapi dia tidak mau mengatakan itu karena Yesus Ini siapa yang nggak ada nih? aku. Jaringan Sehingga siapa? pada waktu Jaringan abang. pada waktu penangkapan itu, oh iya, jaringan saya kurang jelas. Pada saat penangkapan itu waktunya dia jam berapa pagi itu,
masih agak gelap. Jadi orang-orang itu melihat bahwa karena Yesus sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa waktunya sudah tiba, yaitu kalau waktu belum tiba, waktu dia masih belum ada penangkapan, peristiwa penyaliban itu terjadi, Yesus mengatakan dia masih mengajar. Itu dia mengatakan kepada para murid, belum waktunya, yaitu belum waktunya. Tetapi ketika pada saat mulai menjelang masuk hari raya Paskah, itu dia udah mengatakan kepada para murid-muridnya, sudah waktunya. Sehingga ini peristiwa ini terjadi, Bunda Nora. Makanya kalau misalnya Bunda Nora mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi, gitu loh. Terjadi. Makanya dia sudah waktunya. Ketika Yudas memeluk dia untuk mencium, karena Yudas merasa bersalah bahwa dia adalah salah satu pengkhianat yang mengkhianati Yesus. Maka ketika Yesus mengatakan, siapa yang kamu cari? Dia bilang, akulah dia. Akulah dia. Lalu Tapi kalau di dalam Matius Yudas tidak ada mencium bertanya, dia. Bang. Kalau di dalam Matius, Yesus tidak ada bertanya. Yudas langsung menciumnya. Tapi kalau di dalam Yohanes, itu gaya mereka menulis. Tapi peristiwa gaya- itu terjadi. Gaya mereka menulis dalam peristiwa itu. Tapi peristiwa itu terjadi, kayak gitu. Lalu kenapa orang Yahudi mengatakan biarkanlah kami yang menanggung dosa orang ini? Karena memang Pilatus tidak menemukan kesalahan. iya. Tetapi kolerasinya ketika Bunda Nora mengatakan bahwa kenapa Yesus yang mati untuk menanggung dosa manusia, kok harus orang Yahudi mengatakan kami yang menang? Karena memang pada waktu itu harus ada satu tekanan yang harus mereka berikan kepada Pontius Pilatus, sehingga mereka harus memaksa. Karena Jadi Yesus di hadapan Pontius Pilatus itu karena apa, Bang? ya karena salah satunya Yesus mengakui diri dalam hal menyetarakan dirinya dengan Sang Bapa itu. Di mana? Tertulis. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oh, itu Ketika- belum di hadapan Pontius Pilatus, Bang. Ya, tapi itu ada unsur-unsur yang indikatornya yang membuat mereka menyalibkan Yesus. Iya. Satu, dia Tapi menyalibkan. Abang baca nggak di Yohanes 10 nomor 30? Aku dan Bapa adalah satu. Terus orang-orang Yahudi mau melempar Yesus. Yesus bertanya kepada orang itu, pekerjaan apa yang membuat kamu jadi melempar aku? Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu pekerjaan, Abang. Itu satu sisi, tetapi ketika Bunda Nora melihat bahwa coba baca 6. Coba Bunda Nora ada nggak Alkitab di situ? Bunda Nora baca di Yohanes 14 ayat 1, baca di 6, lanjut ke 7 dan seterusnya sampai 14, sehingga Bunda Nora akan memahami, oh iya. Lalu Bunda Nora juga harus membaca Sebentar, di dalam sebentar, Bang. Yohanes 8 ayat 58. Coba baca dulu Yohanes 14 1 sampai ya, silakan. Ya. Abang di mute dulu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim, bukan kepada Yesus. Percaya jugalah kepadaku, percaya kepada Elohim, percaya juga kepada Yesus. Yesus mengatakan percaya dulu pertama kepada Elohim.
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu satu konteks tentang pekerjaan. Sekarang kita buka di dalam Yohanes 10. Sebentar. Yohanes 10. Buka ya. Itu tadi tentang konteks pekerjaan. Sabar dulu Pak Franco. Sabar dulu Pak Franco. Sabar dulu. Coba Bunda Nora. Pak Franco sabar. Saya baca dulu. Bentar. Pak Franco soalnya noise. Saya baca ya. Bentar. Nih, saya baca ya. Saya baca dulu. Kita buka, aduh Pak Franco, noise Pak Franco. Yohanes 10 mulai dari 22 sampai 39. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait suci di Yerusalem, bait Elohim. Ketika itu di musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Elohim, di bait El, di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, satu poin, mereka menanti kedatangan Mesias, bukan Tuhan. Itulah yang memberikan kesaksian. Sebentar. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Pekerjaan. Nah, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kristen tidak pernah mendengarkan suara Yesus. Kristen tidak kenal Yesus. Sabar. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, termasuk Yesus. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Ketika orang Yahudi mau melempar Yesus karena Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi mau melempar Yesus. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Nah, maksud Yesus di sini apa? Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mereka orang Yahudi mau melempar Yesus. Di pikiran Yesus, kenapa orang Yahudi ini mau melempar saya? Sementara banyak pekerjaan yang dari Bapa yang dia kerjakan. Jadi pemikiran Yesus, mereka ini tidak terima. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, adalah maksud Yesus adalah satu pekerjaan. Tetapi apa jawab orang-orang Yahudi? Bukan karena suatu pekerjaan. Baik, maka kami mau melempar engkau. Melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Ini yang makanya Yesus dengan orang Yahudi ini dibilang kalau sekarang miscommunication. Kenapa? Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu apa? Satu pekerjaan. Makanya Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Apa itu? Bukankah Yesus membuat tanda-tanda mukjizat? Itu dari mana? Dari Bapa. Makanya Yesus mengatakan begini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka daripadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus melakukan pekerjaan itu dalam nama Bapanya, bukan dalam nama Yesus. Nah, jadi waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maksud Yesus di sini adalah satu pekerjaan. Tetapi pikiran orang Yahudi, Yesus sudah menghujat Elohim, menyamakan dirinya dengan Elohim. Padahal maksud Yesus aku dan Bapa adalah satu, yaitu satu pekerjaan. Kristen yang salah paham. Tadi konteks di dalam Yohanes 14 itu juga soal pekerjaan, Pak Franco, bukan soal satu ilahi. Tidak ada Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu ilahi. Yohanes 14 yang tadi Pak Franco suruh saya baca, pekerjaan. Berarti Yesus ini diutus oleh Bapa untuk melakukan suatu misi. Apa misinya? Ajaran tauhid. Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Selesai, fix. Sembahlah hanya kepada satu-satunya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yesus katakan lagi, Bapa yang mengutus Yesus itu, suaranya nggak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Sebab Tuhan itu tidak bisa terlihat. Selesai. Datang Kristen, salah menafsirkan. Sesuka hati menafsirkan. Aku dan Bapa adalah satu. Di mana Yesus mengatakan dia dengan Bapa satu ilahi? Kalau satu pekerjaan memang dikatakan oleh Yesus. Pekerjaan baik mana yang kulakukan dari Bapakku yang sehingga membuat kalian melempar aku? Bukan karena pekerjaan baik yang membuat kami melempar kau, tetapi kau sudah menghujat Elohim. Kau menyetarakan dirimu dengan Elohim. Padahal maksud Yesus, aku dan Bapa adalah satu pekerjaan. Tapi pemikiran orang Yahudi, aku dan Bapa adalah satu, dia sudah menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Itu sebenarnya, abangku. Tapi kenapa Kristen ini, kenapa menafsirkan Bible sesuka hati? Karena memang Kristen ini tidak ada kitab original. Ketika diterjemahkan memakai bahasa Indonesia, tidak ada kitab tafsirnya, mereka menafsirkan sesuka hati. Coba, kalau Pak Franco, kita hadirkan 10 Kristen di sini yang berbeda denom. Pasti berbeda jawabannya. Sementara di sini sudah jelas.
Yesus mengatakan, pekerjaan baik mana yang membuat kalian melempar aku? Pekerjaan baik mana? Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Padahal maksud Yesus, pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku itu juga yang aku lakukan. Coba baca baik-baik Pak Franco. Saya rasa kita sudah menemukan titik terangnya. Bahwa apa? Bahwa Kristen ini satu, salah menafsirkan Bible-nya. Yesus dinyatakan satu ilahi. Sementara aku dan Bapa adalah satu, bukan satu ilahi. Kedua, Kristen harus bisa betul-betul membuktikan bahwa Yesus itu yang disalibkan. Sebab Lukas 22 nomor 69, Yesus mengatakan anak manusia itu sudah duduk. Bukan belum duduk, bukan akan duduk. Sudah duduk. Anak manusia sudah duduk di sebelah Elohim yang Maha Kuasa. Coba buka Lukas 22 nomor 69. Berarti Yesus mana yang berbicara kepada mahkamah? Sementara anak manusia itu sudah duduk. Anak manusia bukan Tuhan. Yesus KW mengatakan anak manusia bukan Tuhan yang duduk di samping Tuhan. Begitu Pak Franco. Ustadz Alif, sudah selesai apakah maghrib? Soalnya di sini juga Medan udah masuk ya kan? Iya, coba dibaca. Bunda Nora, saya ada di jalan. Ya. Coba saya harus duduk baik-baik di rumah. Baru Ya. saya diskusi. Tapi karena suara saya pasti bising ini Ya, kan benar. banyak motor. Ini kan susah untuk dikendalikan. Dengar suara bising dari luar ya. Kayaknya suaraku pun tidak jelas. Kan begitu. Nanti coba saya akan naik lagi. Bunda Nora standby di sana. Saya akan menjawab semua yang disampaikan oleh Bunda Nora supaya kita bisa dapat belajar bersama-sama, oke? Ya. Saya izin turun dulu. Ini karena terlalu crowded. Ya, siap. Terlalu crowded. Jadi saya harus ke rumah dulu ya. Ya. Oke? Sampai jumpa 10 menit ke depan. Oke, siap. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye dia bilang. Bye-bye. Kenapa? Kok malah pamit? Dia bilang dia sampai ke rumah dulu, 10 menit lagi dia naik. Karena apa? Noise banget. Dia di jalan mau pulang ke rumah. Bye-bye pula dia bilang bye-bye. Mau ke rumah siapa? Ke rumah dia lah, bukan ke rumah bapak. Kirain ke rumah. Kirain rumah bapaknya. 10 menit lagi katanya. Kita tunggulah 10 menit lagi ya kan. Aduh ya Allah. Saya kemarin lihat itu Ustadz Talif dengan si Jeki Sembiring ya. Itu pun juga Jeki Sembiring tuh banyak juga yang tidak sepaham dengan dia. Banyak lah. Enggak, itu aku minta bahas lanjutan tema, nggak mau dia dilanjut lagi. Padahal dia yang ngajakin loh. Apa temanya kemarin tuh? Ya, Tentang apa penyaliban. pembahasannya tuh kemarin tuh ya? penyaliban. Kalau sama Jeki Sembiri kemarin tentang penyaliban. Ini suara suara Ustadz Talif yang kecil ya? Halo, cek tar. Nah ya. Kalau Ustadz Talif Aku yang barusan nanggung, langsung makan sekalian. Jadi biar tuntas dulu lah, malah udahan lagi. Ya, kemarin itu bahas tentang penyaliban. Dia yang ngajak diskusi, dia WA saya, dia yang ngasih tema. Oke, selesai. Pikirku kan sesi awal lah, mau lanjut kayaknya. Minta saya ajak lanjut berikutnya, nggak ngerespon lagi dia. Nggak mau lagi dia. Jadi larikan tema. Enggak, kan bahasanya baru sekali pertemuan kan. Ya. Baru sekali pertemuan dengan dia. Nah itu kan saya baru sesi awal kemarin, saya fokus ke, saya bilang
penyaliban itu nggak ada kaitannya sama Kristen. Orang itu kejahatan Yahudi. Kok kalian tuh ngambil manfaat dari mereka aja gitu. Jadi nggak usah kegeeran lah bahasa kita. Nah itu kan sebenarnya agak sedikit menjadarkan Oten. Iya juga sih. Karena memang yang merencanakan orang Yahudi, semua orang Yahudi, nggak ada Kristen di sana. Nah masih penekanannya seputar itu. Nah saya maksudnya mau saya kembangkan kan, mau ke berkaitan dengan sejarah atau apa. Saya ajak lagi, kita bahas lanjutkan. Ngilang dia, nggak ngerespon lagi. Padahal dia yang ngajakin di awal. Lucu. Iya, dia kan sudah apa tuh? Udah banyak juga Kristen yang tidak apa sama dia. Apa ya? Dia seorang pendeta ya? Iya, pastor pendeta. Dia pastor dia. Tapi pendeta kan cuman kan pakai istilah dari luar kan katanya pastor gunakan katanya. Nora, Alo punya tangan nggak? Alo punya tangan nggak? Coba baca di Al-Quran. Ini nih kadang-kadang saya bingung. Dikira Loh, ini kalau kandang sama domba saya. kali ya. Bentar. Ini bukan kandang domba. Ini majelis taklim. Tempat orang berada berilmu. Datang itu jangan main seruduk-seruduk kayak di kandang domba loh. Kalian ini gimana sih? Disapa aja belum. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Kalau saya pikir tadi manusia yang naik, makanya saya naikin. Ternyata domba. Saya pikir tadi itu manusia yang naik. Dia mau sopan kan, mau menyapa gitu. Ternyata seruduk-seruduk kayak domba. Assalamualaikum. Bang Ali, Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung ya. Siap. Ada yang mau disampaikan, Pak? Saya kaget. Ahyan. Kalau kamu punya tangan ya, udah jelas Al-Quran mengatakan Allah tuh Tuhan tuh tidak bisa disamakan dengan makhluk. Allah tuh tidak bisa disamakan. Enggak, ini Kak Nora di situ mau sholat. Iya. Saya apa ya? Izin ya. Ya Pak Gini Ustadz aja ya. maksudnya. Saya parkun ya. Hmm? Saya parkun. Mau turun? Boleh ya. Enggak, maksudnya nanti gini aja. Ya. Oke, lanjut dulu. Siapa ini? Siapa yang ini apa nih? Sopo gede. Gini aja, kalau mau sholat, aku juga nanti biar nggak ganggu, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi aja nanti malam diskusinya. Jam-jam 8-an ya. Oh iya, selesai Isa aja kan? Tanggung. Oh, ada moderator lain. Ada Bang Jombi monitor. Iya, habis Isa aja lah ya. Iya. Salah Pak Ustadz. Habis Isa. Nah, enggak. Gimana ini maksudnya, Nak? Oh, Isa. Oh iya. Ya Isa. Ya, bingung. Isa aja. Ya, aku juga biar menikmati juga ini bareng anak dulu. Iya ya, nanggung soalnya nanti aku habis Isa lanjut ya. Gitu aja ya, biar kita tenang diskusinya ya. Oke, kita rehat dulu ya semuanya. Kanora, makasih banyak waktunya, juga teman-teman yang sudah mampir. Nanti pada Isa saya lanjut ya, sekitar jam 8 lah paling malam. Semoga tidak ada halangan. Oke, hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, terima kasih atas kebaikan antum semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Oke, kita tutup. Dari menghapus dosa itu apa Maafkan definisinya? dosanya. Maafkan seseorang itu, memaafkan seseorang itu berbicara mengenai kasih, bukan berbicara mengenai penghapusan dosa. Nah, saya ajar kamu ya, supaya kamu tahu di sini. Jadi, kalau Anda mengatakan bahwa memaafkan seseorang itu ada sama halnya menghapus dosa, itu tidak sesuai, karena memaafkan dosa itu berbicara mengenai kasih terhadap seseorang. Kita mempunyai kasih terhadap seseorang, makanya kita memaafkan dia. Tapi kalau aku tanya, sabar. Ketika kita melakukan kesalahan terhadap teman kita, terus hati teman kita sakit, akibatnya kita berdosa tidak? Berdosa kepada Tuhan tidak? apa pertanyaan kamu? Ulang-ulang. Kita melakukan kesalahan kepada teman kita, terus teman kita sakit hati, artinya kita melakukan dosa tidak itu? Iya, melakukan dosa, terus berbuat dosa. Ketika kita memaafkan kesalahannya orang, berarti itu disebut Tuhan kasih. untuk memaafkan Itu kesalahan disebut kita kasih. tidak? Itu disebut kasih. Itu disebut kasih. Kalau untuk itu artinya kalau kita gini, mau Tuhan hapus dosa, mau Tuhan hapus dosa. hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Mau Tuhan hapus dosa, persyaratannya harus dapatkan maaf dulu dari orang itu. Artinya ketika saya maafkan kesalahanmu, saya sudah hapus kesalahanmu dari sini, Tuhan hapus dosamu. Pertanyaannya gini, ketika saya maafkan kesalahanmu, saya Tuhan juga berarti. Hah?
Tidak, kalau kan saya sudah bilang, kalau kamu memaafkan dosa, kalau kamu memaafkan kesalahan saya, berarti kamu telah melakukan yang Itu namanya menghapus kasih. dosa tidak? Kamu telah Menghapus melakukannya kasih. Kau Contoh, melakukan kasih. Dosa itu apa kayak dosa? contoh Dosa kalau itu kamu mengatakan begitu, contoh Apa? anak Dosa yang itu baru, apa? Dosa, ya, dosa, contoh, dosa. contoh kalau begitu. Contoh kalau begitu, kalau Dosa misalnya itu begini, apa dosa? anak SD aja, kalau begitu anak SD aja, anak SD Nggak bisa terus jawab. Nggak berkelahi tahu lagi dosa. dengan anak. Nggak tahu lagi dosa dia artinya apa. Nggak tahu, bingung dia. Sekarang begini, sekarang bingung. dengar. Sekarang begini, bingung. kalau misalnya Yang kalau kamu pertama, mengatakan yang begitu, pertama sudah tidak bisa membantah statement. Sabar dulu, sabar. Kau diam dulu, Kristo. Aku membantah kamu. Sekarang begini, sekarang begini. Diam, Sekarang diam. Nanti ku pakai time kau bingung, ku pakai time kau bingung. Yang pertama, takut teman-teman, dia Nah, takut. tidak bisa membantah statement. Dia bilang bahwa kenapa sampai menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Saya tanya, buktikan bahwa Yesus adalah firman yang adalah Allah itu sendiri, tidak bisa buktikan. Takut, teman-teman. Dia sudah putar-putar. Dia sudah putar-putar. Yang kedua, dia bilang bahwa Musa telah menuliskan tentang Yesus. Pertanyaannya, Musa menuliskan tentang Yesus di mana? Tidak bisa dibuktikan. Yang ketiga, dia berkata mengenai Abraham, aku ada sebelum Abraham ada. Pertanyaannya, Adam juga ada sebelum Abraham ada. Kenapa kau tidak bilang bahwa aku ada sebelum Adam ada? Masa Tuhan ada setelah Adam? Ini nggak masuk akal, Kristo. Nah, nggak bisa lagi kau kau sangkal. Yang selanjutnya ini tentang apa yang barusan kau statementkan, dosa. Ketika kau bilang bahwa seseorang yang menghapus dosa, yang mampu menghapus dosa artinya dia adalah Tuhan. Kenapa saya bilang saya menghapus dosamu, saya memaafkan kesalahanmu, bukan Tuhan saya. Kenapa ketika Yesus memaafkan kesalahan orang, Tuhan dia? Yesus Ini juga bukan sama-sama berbicara manusia. tentang memaafkan. Yesus juga sama-sama Dengar sini. manusia. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Dengar sini. Tidak semua yang Yesus manusia tidak, bukan. bentar. Yesus manusia bukan. Tidak Sabar. semua hal Kau yang tidak antikristus. Kalau kau tidak percaya bahwa Yesus telah turun sebagai manusia, kau antikristus. Yesus manusia bukan. Dengar sini. Tidak semua Yesus hal. manusia. Sekarang Dia takut kan supaya teman-teman terarah, kan? supaya terarah. Dia Yesus takut. manusia bukan. Dia Ya, takut. nggak Oke, bisa kamu dengar jawab, saya nggak dulu. bisa jawab. Saya kan dengar Nggak kamu. bisa Biar jawab, kamu dengar saya. nggak bisa Dia jawab, takut nggak sudah. bisa jawab. Udah Nggak kamu bisa panggil jawab. ustaz kalian aja. Biar saya Nggak kasih bisa kalian. jawab, nggak bisa jawab. Yesus manusia bukan. Antikristus, dia antikristus. Yesus manusia atau Tepuk tangan bukan? untuk antikristus. Karena dia sudah datang sebagai manusia. Dengar sini. Karena dia sudah datang sebagai manusia, berarti dia adalah manusia. Sesimpel itu. Dia manusia. Terus, apa Artinya lagi? ketika dia bilang menghapus dosa, dia memaafkan kesalahan orang bukan? Dia dengar sini. Di sini. Dia memaafkan orang. Dia sama tidak sama saya manusia? Sama tidak? Kamu itu beda sama dia. Kamu beda dengan dia. Apa bedanya Iya. sekarang? Otoritas Punya kamu apa? punya tubuh, Iya, punya jiwa, otoritas sama dia tidak? sini. Ya, otoritas Apa yang kamu untuk beda menghapus dia dosa apa? sama saya? Ya, sekarang saya tanya. Otoritas kamu untuk menghapus dosa umat manusia itu Oke, apa? kau sabar dulu, sabar. Ya, sekarang saya tanya Kau kamu jawab. bilang, itu dia Jawab. satu Dia orang, takut satu ke orang. teman-teman kan dia sudah bisa jawab. Dosa Dia tidak bisa jawab. Otoritas saya tanya otoritas kamu. Kau bilang umat Ya, manusia saya sama tanya sama. otoritas kamu. Di dalam ayat itu dia berbicara tentang dosamu telah terhapus atau dosa kalian telah terhapus. Kalau kau bilang tentang umat, otomatis dosa kalian. Tapi di situ narasinya dosamu telah terhapus atau dosa kalian telah terhapus. Jawab jujur. Di sini Yesaya mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Itu kan perkataan Yesaya, Yohanes. Pertanyaannya begini, anak Iya. domba Allah itu siapa? Anak domba Allah itu tertuju kepada Yesus. Sang anak. Yesus itu manusia bukan? Iya, makanya saya tanya kamu, Yesus itu apakah manusia kamu bisa bukan? menghapus dosa dunia? Sabar. Apakah kamu Yesus bisa menghapus dosa manusia dunia? bukan. Otoritas apa yang kamu miliki? Yesus Otoritas apa manusia yang kamu miliki? bukan. Dan Yesus- kamu berasal dari mana? Dan Apa kamu bedanya umat Yesus manusia atau dengan umat Tuhan? siluman? Dan kamu sini orangnya seperti apa sih kira-kira aja sih? Bisa biar kamu bisa punya otoritas. Gak bisa diskusi, ternyata nggak jujur dia. Anak domba kau jadi Tuhan. Anak domba jadi Tuhan, Kristo. Kok bisa kau itu sadarlah, Kristo, anak domba itu dia. Dia itu anak domba, Kristo. Tapi bahwa Yesus adalah anak domba, ternyata tiba-tiba jadi Tuhan dia. Oke, Eric Freezer. Allah punya tangan nggak di Al-Quran? Yesus Coba jawab. Yesus punya kaki dan Allah tangan. punya tangan nggak? on Jawab cam. dulu. On Yes or not? cam mana? Perjanjian kekal saya on cam. Allah punya tangan nggak di Al-Quran? Dasar naik-naik kejang-kejang aja nih Oten. Karisten, cobalah tunjukkan kalian tuh punya akal sedikit itu loh. Iya, jurnal AI, jurnal AI. Syukran Bang Lilo.
Jurnal AI. Halo, Halo, Kristen ya? iya Kristen Kak. Iya, on cam dulu Kak. Mudah-mudahan Yang nggak pemba- kayak Kristo yang gila di bawah Yang itu. pembahasannya tadi Kak itu apa ya? Hah? On cam dulu Kak, on cam. Iya, iya, iya. Typing sampai bodoh juga Kristo. On cam dulu Kak. Coba bagaimana tadi Bu? Ya di on cam dulu Pak, on cam saya punya perjanjian kekal di sini. Tadi belum bisa on cam ternyata ya teman-teman ya. Saya butuh yang on cam ya teman-teman ya. Untuk yang mau on cam silahkan ajukan permintaan. Tapi kalau nggak bisa on cam ya udah nggak usah. Kristo ini nggak bisa, congornya luar biasa Kristo ini. Pertanyaan yang dijawab sama dia, congor saja bisanya. Tahu itu yang congor bisanya Kristo. Jadi manusia. Iya takut aku soalnya Tuhanmu 3, Tuhanku cuma 1. Tuhanmu aja mau menyelesaikan masalah mereka, internal mereka aja pusing mereka. Harus berantem dulu antar Tuhan. Masalah manusia. Ya kan ya? Ika. Ada Ika. Pasien selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya muslim ya? Assalamualaikum. Ya muslim ya Kak Ika ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin ya muslim dibawa dulu ya teman-teman ya. Jangan yang muslim jangan naik dulu ya. Nanti kalau aku udah capek ya udah. Oke. Afata. Afata. Halo, selamat malam. Iya malam on cam dulu Kak. Nabi kau saja tidak ada fotonya. Gimana? Sahabat pertama. Kau punya foto tapi beda-beda seluruh negara. Kok bisa? Kok bisa Tuhanmu itu? Buktinya dia berpuasa. Daripada Nabi kau tidak fotonya, abad Iya daripada Tuhanmu beda-beda dipakai sempak, pertama tidak ada foto. ditanjangin sama orang dikasih sempak dia. Tuhan kan sempak. Hah? Tuhan itu dulu lumutan itu. Lumutan dia. Kelihatan lumutannya. Celana termayat gimana? Kelihatan itu lumutannya Tuhanmu, latu-latu Tuhanmu itu. Lanjut, pasien selanjutnya. Udah teman-teman, kalian tuh sadar sedikit lah, janganlah modelan kayak gitu semua. Buktikan kalau memang kalian tuh manusia bukan kehewan-hewanan. Oke, Bang Bang Destroyer. Ya saya muslim Mbak, saya mau diskusi sebenarnya sama si Kristen sebenarnya. Oh ya siap izin ya. Karena teman muslim nggak boleh naik ya nggak apa-apa, saya dibawa aja dah. Saya ingin diskusi aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi yang lain? Ten, sadar sedikit Ten, sadarlah. Kristo, biasanya cuma Kristo nggak bisa jawab teman-teman. Yang pertama, dia memframing bahwa Yohanes 1 ayat 1, saya menyembah Tuhan Yesus karena Yesus itu adalah firman yang adalah Allah sendiri. Tapi bahwa firman memang adalah Allah itu sendiri. Ya Usil. Pasien selanjutnya. Ya Usil ini apa muslim? Udah hutan aja nggak berani naik. Hutan nggak berani naik kan. Ya muslim jangan bikin permintaan dulu ya teman-teman ya. Oke, pasien selanjutnya Al-Jauhara. Ya, gimana nih? Kristen ya? On cam dulu Kak. Ya, Kristen. Ya, on cam dulu. Ini diskusi atau on cam nih?
On cam dulu. Perjanjian kekal saya on cam. Oh, perjanjian kekal. Allahmu nggak bisa memberi hidup kekal. Kejang-kejang mulu itu oten-oten ya. Itu mereka bisanya cuman kejang-kejang mulu. Nunjukin itu ajaran kasihnya kayak gitu teman-teman. Ajaran kasihnya ditunjukin. Kayaknya cuman kejang-kejang. Nanti ku jual juga Tuhanmu itu. Kayak di Shopee tuh jual banget, banyak banget Tuhanmu itu dijual. Pakai sempak pula. Ada yang ditelanjangkan saja itu. Kabar ya, aku mau lihat dulu itu tadi. Jadi teman-teman, untuk oten-oten yang mau naik boleh ya, tapi ya kalian itu lah pakailah akal sedikit ya, jangan buktikan bahwa memang kalian tuh sudah dibuang itu akal kalian. Kambing itu Islam, nah domba itu karesteng. Anak domba. Menurut Yohanes 1 ayat 29, Yesus adalah anak domba, ya. Itu manusia apa binatang? Domba itu manusia apa binatang sih? Sapi itu Islam, domba itu, babi itu karesteng, babi. Modelan tidak pernah dilarang makan babi di dalam imamat ya, karesteng suka banget mereka langgar perintah Tuhan. Makan disuruh sunat nggak mau sunat ya, itulah karesteng teman-teman, modelannya kayak gitu. Coba saya mau lihat ini karesteng yang waras mana, karesteng yang waras mana, karesteng yang waras, atau memang karesteng itu sudah tidak ada lagi yang waras. Singgah dari suku Yehuda. Wih, mantap. Kayaknya berdalil ini ya, singgah dari suku Yehuda. Sabar ya. Oke, Mbak singgah dari suku Yehuda. Baik, ini selamat malam. Cari Alkitab dulu. Ya, on cam dulu, Mbak. Kok nggak bisa on cam? Oh, kayaknya belum mencukupi. Bisa diskusi dengan baik nggak, Mbak, Kak? Siap, hormat. Oke, jangan sampai menghujat ya, karena saya punya ludah rohani nih. Teman-teman, ini kayaknya bisa ya, kayaknya bisa diajak diskusi. Sampai kita sambil tunggu-tunggu Oten yang bisa on cam. Oten yang agak-agak waras gitu loh, teman-teman ya. Assalamualaikum Bang Kacung. Kristen menghina Yesus, Islam memuliakan, betul. Cuman Islam yang kemudian memuliakan Yesus, teman-teman. Tidak ada yang lain lagi selain Islam yang lah. Kristen tiap hari bilang Tuhannya, iya Tuhan kami mati, enggak apa Tuhannya mati gitu. Di kotoek itu Tuhan mereka, teman-teman. Baik Bang Singgah. Ya, bagaimana? Oke, lanjut. Bang Singgah gimana? Bang Singgah ini masih menyembah Yesus. Bagaimana? Lagi dibatasi ya teman-teman. Masih menyembah Yesus. Ya benar, karena itu Tuhannya kita semua ya. Jadi kok Tuhannya Bang Singgah aja, Bang Singgah aja kali, kita nggak nuhanin manusia Bang. Kita nggak nuhanin manusia, Bang Singgah aja yang nuhanin. Ya syukran Bang Amin, syukran Bang Gerah. Ya gini Bang Singgah. Bang Singgah di mana sih Yesus pernah bilang bahwa sembah aku gitu loh? oh begitu. Baik. Maksudnya mau pakai data atau gimana? Boleh pakai data, logika. Nah, saya butuh itu data sama logika, Bang. Ya. Syukran Bang Roh. Saya lagi dibatasi ya visabilitasnya teman-teman, gara-gara mungkin terlalu keras hari ini. Live dibatasi untuk beberapa penonton, pembatasan. Wih, lama pembatasan ini. Oke, Bang Singgah. Ya. Di mana, Bang?
Oke, Yohanes 10 ya, Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Nah, terus ayat itu? Oke, bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Terus mana dibilang bahwa harus sembah dia? Ya. Yo, ini bagian dari mentaati dia, mengikuti dia cara hidupnya. Mana di situ bilangnya aku datang untuk apa? Bukan untuk disembah di situ, Pak. Aku datang untuk mengajarkan Kristen untuk menyembahku sebagai Tuhan. Mana, Pak? Kata-kata spesifik begitu memang tidak ada. Nah, terus kenapa Bapak sembah Yesus? Tapi kalau menunjukkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin untuk kehidupan kekekalan, ya, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Apa kata Yesus tentang hidup yang kekal itu? Bagaimana? Apa kata Yesus tentang hidup yang kekal itu? Oh iya, jaminan keselamatan kehidupan kekekalan iya. itu. Dia adalah jalan menuju kekekalan. Kan tadi kata Bapak kayak gitu. Pertanyaannya kepada Bapak, kata Yesus gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan? Utusan juga boleh. Nah, utusan juga boleh. Kok boleh? Lah itu kan udah jelas bahwa itu kan utusan. Terus kenapa dijadikan Allah? Iya, tapi begini. Baik ya. Di situ Ini, satu atau dua Allah tuh? dengar Sabar, dulu, saya tanya dengar dulu. Di situ, Dulu ya. di situ Bang Singa, di situ Allah satu-satunya atau ada dua Allah? Ya, baik. Ini harus membedakan ini, karena dia utusan. Karena begini, kan itu diutus datang kepada manusia. Kalau memang kalau yang lebih berbahaya gimana kalau Allah tidak berbicara lewat yang diutus itu. Nah, ini kan apa ini Bapak ya? Allah tidak berbicara lewat yang diutus. Artinya Allah, Tuhan Yesus ini Allah bukan ini ceritanya? Bagaimana? Yesus ini Allah bukan? Loh, karena dia diutus firman yang menjadi manusia, benar? Dia bukan Allah. Bagaimana? Dia bukan Allah. Ini dulu. Ini kita mau berbicara apa? Ketuhanan, kealahannya atau manusianya? Diutusnya Nah, ini. intinya saya fokusnya ini Bapak salah sembah. Kalau bicara soal Bapak salah sembah itu artinya kita membahas konsep ketuhanan. Yang Bapak sembah ini Tuhan atau Bapak jadikan dia sebagai Tuhan gitu loh. Ah, pertanyaannya gini, Pak. Saya tanya tadi tentang di mana Yesus mengajarkan untuk Bapak menyembah dia. Bapak bawa Yohanes 10 ayat 10. Ya enggak nyambung, Pak. Di situ Yesus enggak ada ngajarin untuk menyembah dia, Pak. Oke. Kalau begitu kalau Yohanes Terus Bapak bawa sabar. Bapak membawa narasi bahwa dia adalah jalan untuk menuju kehidupan yang kekal. Pertanyaannya, menurut Yesus hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapak sebagai Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, baik. Di situ Yesus itu sebagai utusan, hidup yang kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan. Wah, baik. Pertanyaannya yang mengutus itu siapa? Mengutus Yesus. Yang ditanya ini siapa? Yang ditanya apa? Kok balik nanya? Yang mengutus Yesus itu siapa? Yang mengutus Yesus adalah Allah Bapa. Ya. Yesus melakukan perintah-perintah Bapaknya, benar? Pertanyaannya, hidup yang kekal itu mengenal Bapa sebagai Allah satu-satunya atau mengenal Yesus sebagai Allah yang lain? Tidak, saya mengikuti. Karena Yesus diutus, saya bilang iya, memang dia utusan, benar? Ya, mengenal Yesus sebagai utusan atau mengenal Yesus sebagai Allah? Dengar dulu, makanya saya jawab ini. Kok bisa jawab? Tunggu dulu, pelan-pelan ya, saya bawa pemikiran. Karena tadi menurut kamu jangan hanya berbaca firman saja, tetapi juga pakai akal, benar? Iya.
Oke, saya ikuti Akalnya gimana, Pak? Oke, Nah, fokus dulu. Yesus diutus oleh Allah, benar? Oke. berarti Yesus bukan Allah. Dengar dulu. Jadi kalau Yesus diutus Allah, lalu pertanyaan saya, apakah benar Yesus membangkitkan orang mati? Nggak nyambung, Pak. Pertanyaannya ini kan pengajaran. Bapak bilang Bapak menyembah Yesus karena Bapak itu Yesus mengajarkan tentang dia adalah jalan menuju hidup yang kekal. Pertanyaannya, ajaran Yesus tentang hidup yang kekal itu apa, Pak? Menurut Yesus, hidup yang kekal itu mengenal Yesus sebagai Allah atau utusan? Oke, berarti sudah lain lagi ya, beda lagi ini. Ini bukan utusan lagi, kealahan lagi ini. Lah, dari tadi udah dibilang bahwa tentang Tuhan, konsep ketuhanan, masih aja bawa ke yang lain. Tuhan Nggak, seperti saya bingung ini. Karena Bapak tadi begini, bilang Bapak menyembah Yesus karena Yesus itu adalah jalan untuk menuju hidup yang kekal, betul tidak? Oh iya, memang itu kehidupan. Pertanyaannya, menurut Yesus, hidup yang kekal adalah mengenal Allah Bapa sebagai Allah satu-satunya atau mengenal Allah Bapak Yesus sebagai Allah yang lain? Oh tidak bisa Allah kalau mengenal Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Saya mengakui Yesus Allah Berarti yang Yesus lain. bukan Allah. Dulu. Hai sabar, kau tunggu dulu. Lah, kau tunggu dulu lagi. Di sisi lain, Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, Kalau di sisi lain Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Oke. Nah, satu kok beda ukuran, Pak. Oke, saya kasih Satu data. kok beda ukuran. Yohanes 5:17. Yohanes 5:17. Nggak nyambung emang, Bang. Supaya Bapak turun dulu bentar ya, Bapak turun dulu bentar. Teman-teman, saya on off dulu bentar, 5 menit kemudian saya live lagi. Enggak 5 menit sih, 1 menit lah, 2 menit lah, 2 menit aja. Soalnya lagi kena pembatasan. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.